Artinya ketika kita bermedia sosial ini, Pak, salah satu pemicu dosa paling banyak adalah kan komentar kita. Dan di sini komentar bukan lagi dengan mulut, Pak, tapi dengan jari kita. Ya. Apa kata anak muda hari ini? Salah satu karakteristik netizen Indonesia ada dua. Ya. Netizen orang Indonesia itu ada dua, Pak, karakternya. Satu apa? Saat itu paling kepo, ya kan? Paling ingin tahu tentang kondisi semua orang, semua dikomentari di situ. Kemudian apa lagi? Paling suka membuli. Itulah netizen kita. Nah, salah satu cara mengatasi hal ini adalah pintar-pintarlah memilih, ya, memilih kata yang pas di situ. Dalam Al-Quran itu berserak disampaikan di situ, Pak. Ya, dalam Al-Quran itu apa kata Allah? Wa qulu lahu qawlan layyinan. Kalau bicara bahasa, berbahasalah yang lembut. Ada lagi qawlan sadida, bahasa yang benar, qawlan shadiqa, bahasa yang benar. Jadi bahasa itu pun, qaul itu sampai dibahas oleh Allah dengan bermacam raga itu. Dan sampai nih hatta, ya, sekelas Fir'aun. Siapa yang enggak kenal Fir'aun, Pak? Ya. Setiap ada orang yang kejam, ada orang zalim, ada orang yang tak beres, itu pasti disebut Fir'aun tuh. Artinya kurang apa jeleknya Fir'aun ini. Artinya orang yang sudah jelas-jelas masuk neraka Fir'aun. Tapi apa kata Allah nih? Ketika memberikan tugas amanah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasehati Fir'aun ini, untuk mendatangi Fir'aun yang sudah melewati batas, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Pak? Ya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, berangkatlah kalian berdua, pergilah kalian berdua bertemu berjumpa dengan Fir'aun. Fa innahu tagha. Dia sudah melampaui batas, sudah terlewat, kezalimannya sudah berlebih. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqula lahu qawlan layyinan. Nanti kamu kalau jumpa dengan Fir'aun, maka pakailah bahasa yang lembut, coba. Sekelas Fir'aun, ya, sekelas Fir'aun, Pak, kita harus menggunakan bahasa yang lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi asyarafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita bersama-sama menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah kehadiran kita di majelis ini merupakan indikasi bahwasanya iman masih bersemi di dalam hati. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wazabal jamaah fashhadu lahu bil iman. Siapa yang senantiasa hadir salat berjamaah, maka jadilah saksi bahwasanya orang itu adalah orang yang beriman, ya. Apalagi salat subuh. Dulu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui mana di antara penduduk Madinah yang Islamnya sudah kokoh, mana yang masih setengah-setengah.
dan mana yang memang masuk Islam karena terpaksa, atau kalau dalam bahasa Al-Quran itu adalah golongan orang-orang munafik. Itu salah satu indikatornya adalah dilihat dari sholat subuhnya, ya. Athqalus sholah alal munafik sholatus subhi. Sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik itu adalah sholat subuh. Maka alhamdulillah ala kulli hal, insyaallah kita yang hadir di sini mudah-mudahan senantiasa Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan ulama ya yang masyhur yang disebutkan oleh ulama kita, An-nas ala dini mulukihim, ya. Manusia itu, masyarakat itu ala dini mulukihim, tergantung agama pemimpin mereka. Pepatah ini, kalimat ini juga dibahas oleh Ibnu Katsir dalam bukunya, ya. Ketika membahas masalah ini, gejala-gejala masyarakat yang terjadi setiap zaman, beliau menyebutkan di situ, ya. Contoh misalnya ketika di era Al-Walid Ibnu Abdul Malik, ini khalifah, salah satu khalifah pada dinasti Bani Umayyah. Al-Walid Ibnu Abdul Malik ini itu sibuk membangun, Pak, ya. Artinya di eranya itu banyak hal yang dicapai dari aspek pembangunan, peradaban fisik. Nah, Al-Walid Ibnu Abdul Malik ini dialah orang yang pertama kali mencetuskan, ya, istilah menara di masjid. Jadi kalau yang kita kenal sekarang banyak menara di masjid, dialah orang yang pertama kali, ya, merintis yang namanya menara untuk masjid itu. Dan kalau pernah mendengar masjid yang legendaris di Damaskus, yaitu Masjid Bani Umayyah, dialah yang membangun masjid itu. Masjid yang dibangun dari bekas gereja, Pak. Dan dialah yang pertama kali mempopulerkan bahwasanya Islam ini harus bersaing dengan negara adidaya yang dikuasai oleh Romawi dan Persia waktu itu. Nah, apa yang beliau lakukan? Ya. Karena Eropa waktu itu, Romawi waktu itu bersolek dengan bangunan-bangunan megahnya, maka kata Al-Walid Ibnu Abdul Malik ini, maka Damaskus ini juga kita harus sulap menjadi sebuah ibu kota negara yang maju. Nah, di era Al-Walid Ibnu Abdul Mughirah ini, karena doyan dengan pembangunan, maka pembahasan masyarakat di bawah, ya, warga di bawah itu, pertanyaannya yang paling sering muncul adalah madza banaita wa madza ammarta. Apa yang kamu telah bangun dan apa pencapaian yang kamu telah lakukan. Nah, itu pembahasan yang banyak dibahas di era Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Artinya kalau pemimpinnya suka membangun, maka di bawah juga, ya, diskusi-diskusinya itu adalah tentang sekitar masalah pembangunan ini. Nah, ketika beliau meninggal, muncul adiknya, naik adiknya menjadi khalifah, presiden umat Islam, yaitu Sulaiman, ya, Sulaiman Ibnu Abdul Malik. Nah, Sulaiman Ibnu Abdul Malik ini jauh berbeda dengan kakaknya dulu ketika memimpin. Justru apa yang dicapai selama ini Al-Walid Ibnu Abdul Malik itu malah berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Sulaiman Ibnu Abdul Malik ini. Bahkan Sulaiman ini memecat banyak gubernur-gubernur terbaik ketika di zaman abangnya tadi. Termasuk nih pemimpin gubernur yang dipecat adalah Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Kemudian Musa bin Nusair,
orang-orang terbaik semua dipecat satu-satu. Akhirnya banyak mengalami kemunduran. Dan Sulaiman ibnu Abdul Malik ini yang paling dominan di eranya dia adalah Muhammad, masalah perempuan, suka menikah, doyan menikah. Makanya pembahasan di bawah ini di masyarakat adalah kam tazawwajta, berapa kali kamu nikah, coba berapa istrimu, itu judulnya tuh. Jadi an-nas wala dini mulukihim, masyarakat itu tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya suka nikah, ya di bawah juga suka menikah. Ini kata Ibnu Katsir, Pak. Nah, yang terakhir, ya, kemudian dilanjutkan oleh Umar ibnu Abdul Aziz. Nah, yang sering kita bahas. Umar ibnu Abdul Aziz ini, ya, apa kelebihan beliau? Beliau ahli ibadah, Pak. Ya, beliau suka membaca Al-Quran. Bacaan Al-Qurannya, masya Allah, tidak ada hari yang dilewatkan kecuali tanpa membaca Al-Quran. Beliau suka qiyamul lail. Meskipun beliau adalah seorang khalifah, seorang presiden, pemimpin umat Islam, tapi ibadahnya tidak pernah kurang. Karena beliau ini sebelum menjadi khalifah, sebelum menjadi presiden, orang lebih mengenal dia sebagai seorang ulama. Beliau punya fikih, ya, cuma tidak terkenal seperti mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Abu Hanifah, dan mazhab Hambali misalnya. Nah, karena beliau menjadi presiden lebih dominan dibanding apa yang beliau capai dari aspek ilmu, maka orang mengenalnya sebagai Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Nah, apa kelebihan beliau? Kelebihan beliau ini adalah banyak ibadah. Makanya apa diskusi-diskusi masyarakat di bawah adalah kam wirduka minal Quran, kam sallaita minal lail. Jadi yang dibahas oleh masyarakat di bawah itu adalah berapa wirid Al-Qur'anmu, artinya berapa juz yang kamu baca dalam satu hari. Nah, sudah ngaji enggak hari ini? Nah, bagaimana qiyamul lail? Itu pembahasannya. Nah, jadi seperti itu, ya. An-nas ala dini mulukihim, masyarakat itu tergantung agama pemimpinnya. Kemana arah negara ini itu biasanya tergantung pemimpinnya itu. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, ya, kita bisa melihat gejala sosial yang terjadi hari ini seperti apa masyarakat kita. Kita mungkin sama-sama membaca, ya, informasi beberapa hari yang lalu, ya, bagaimana Cina hari ini, Pak, itu sudah melarang keras, ya, influencer mereka, konten-konten kreator mereka tidak boleh lagi ada yang menampilkan, ya, di konten mereka tentang kehidupan yang mewah. Nah, tidak seperti artis-artis kita misalnya, Pak, hampir setiap hari yang disuguhkan adalah bagaimana rumah-rumah mereka, keluarga mereka, mobil-mobil mereka, atau yang terbaru yang heboh ini di India. Salah satu orang terkaya di Asia, kan, Mr. Ambani itu, anaknya menikah itu menghabiskan kurang lebih 9,7 triliun, Pak. Diundang semua artis tuh, ditonjolkan semua tamu-tamu istimewanya dijemput dengan jet pribadi dan lain sebagainya. Ini gaya hidup. Nah, kalau kita lihat fenomena sosial hari ini, yang paling mendominasi itu apa sebenarnya, Pak? Kalau tadi di eranya Al-Walid adalah masalah pembangunan, Sulaiman tentang perempuan, ya, kalau Umar ibnu Abdul Aziz adalah masalah ibadahnya. Maka kalau kita mau lihat fenomena sosial yang terjadi hari ini, tidak bisa dilepaskan dari dua hal, gitu. Nah, yang pertama adalah generasi muda, milenial, Gen Z. Kemudian apa yang menunjang mereka ini, ya, tidak jauh-jauh dari media sosial. Nah, pernah saya sampaikan di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu peneliti yang pernah meneliti, ya, di Indonesia ini. Penduduk Indonesia kurang lebih 270 juta. Ya. 270 juta.
dari 270 juta penduduk Indonesia ini, itu kurang lebih 205 juta atau 70% itu semuanya menggunakan internet. Nih, 70% penduduk Indonesia menggunakan internet. Kemudian yang menggunakan internet ini dirinci lagi, Pak. Kira-kira yang menggunakan internet ini ngapain aja setiap hari? Nah, dirinci lagi. Ternyata dari 205 juta yang menggunakan internet ini, Pak, itu 88% itu menggunakan WA ini, WhatsApp. Nah, yang paling banyak. Nah, sama, mungkin kita termasuk semuanya. Ada nggak dalam sehari nggak bisa buka WA itu? Nah, hampir semuanya buka WA. Kemudian disusul ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau masalah ini mau kita kaitkan, Pak, dengan masalah-masalah yang sering kita bahas, masalah-masalah yang sering muncul, misalnya ya, game online, kemudian judi online, kemudian pinjaman online, kemudian ada lagi nih yang sedang viral juga, film yang lagi viral tuh, apa itu judulnya itu? Ipar adalah maut, ya kan? Ipar adalah maut itu pemicunya adalah salah satunya dari chatting-chatting pribadi yang terjadi antara ipar dan kakak iparnya itu. Nah, ini kan masalah besar, Pak. Ya. Belum lagi masalah lainnya. Artinya apa kata Umar? Ini ada ucapan Umar yang layak kita renungkan. Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau pernah mengatakan, la yadkhulanna fi suqina hadza illa man tafaqqaha fid din. Jangan sekali-kali ada yang masuk di pasar ini, jangan ada yang masuk ke pasar, baik dia sebagai penjual maupun pembeli. Nih, di era Umar tak boleh ada yang masuk ke pasar illa man tafaqqaha fiddin, kecuali dia paham agama, kecuali dia punya fikih, kecuali dia tahu aturan main tentang pasar itu. Bahkan lebih parah, Pak, ketika Imam Malik menjadi penasehat khalifah, ya, pendiri mazhab Maliki, itu beliau malah mengusulkan kepada khalifah waktu itu, bahkan setiap pedagang itu harus punya sertifikat khusus, Pak. Tidak boleh buka lapak, tidak boleh menjual di pasar kecuali sudah ada sertifikat bahwasanya orang ini sudah lulus fikih muamalahnya. Sudah lulus fikih muamalahnya. Nah, apatah lagi kalau kita bicara masalah media sosial ini, Pak. Ini HP ini adalah pasar yang sangat luas, ya. Anak muda yang terjebak dengan judi online misalnya hari ini, Pak, yang terjebak dengan apalagi pinjaman online, itu kan ngeri tuh. Kalau kita lihat baca data-data yang ada dari judi online, itu luar biasa dahsyatnya, iya kan? Nah, sampai 3 juta orang Indonesia yang terlibat judi online. Dari 3 juta ini ternyata bukan hanya anak muda, pejabat kita ada, nah, anggota dewan kita juga ada di situ. Sampai ada yang bilang gini, nggak usah lagi masyarakat kita ikut judi online. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh anggota dewan kita. Saking banyaknya yang ikut judi online, 3 juta. Dan dari 3 juta itu kurang lebih 600 triliun uang beredar di situ. Kemana aja? Ke luar negeri banyak. Ada 20 negara itu alur-alur uang judi online. Nah, ini kalau kita berinteraksi, bermuamalah dengan media sosial, ya, kalau tidak disertai dengan fikih muamalah nama, ya, sudah saatnya kita ditopang oleh fikih sebelum kita bermuamalah dengan HP ini. Dan hampir semua aktivitas kita sekarang ada di sini, ya, ada di sini. Nah, cuma ini, ya, ini bisa menjadi surga kita dan bisa menjadi neraka kita, Pak. Nah, kita mungkin belum was-was kalau belum kita yang mendapatkan masalah itu.
kalau belum anak kita, belum istri kita, belum suami kita. Ini banyak, Pak. Ini banyak. Nah, sekarang yang jadi tren di kalangan masyarakat kita adalah HP. Kalau tadi masalah pembangunan diskusinya, kalau tadi diskusinya adalah masalah wanita, masalah ibadah, kalau kita diskusinya ini terus masalah HP saja. Bahkan kita kadang nggak jumpa dengan kawan, dengan teman, dengan bawahan, dengan mitra kerja itu hanya di sini aja, di HP ini. Masalahnya ini HP ini ya bukan hanya aplikasi kerja di situ. Ini luas sekali, Pak. Ada WA-nya, ada Facebook-nya dan lain sebagainya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selamat nih. Ya, sekali lagi HP ini bisa menjadi surga kita dan bisa menjadi neraka kita. Maka kita harus melihat beberapa aturan main dalam bermedia sosial ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, Pak, di situ dari fitnah-fitnah media sosial ini. Ya, sudah banyak kejadian, ya, sudah banyak kasus, sudah banyak peristiwa ya yang membuat hati kita miris ya. Sudah persis dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak. Apa kata Rasulullah? Itu 1500 tahun lalu itu. Mungkin omongan Rasul ini masih sulit dicerna, Pak. Kata Nabi, suatu saat kalian akan melihat orang berzina di pinggir jalan. Kamu nampak mata kepala sendiri itu di pinggir jalan. Itu sudah menjadi hal yang biasa itu. Nah, ini contoh misalnya di HP ini, Pak. Apa yang tidak ada? Ya, apa yang tidak ada? Apakah sabda Rasulullah ini ya harus kelihatan di pinggir jalan? Atau memang sabda beliau itu termasuk yang di HP ini kan bukan di pinggir jalan lagi, Pak. Ini ada di saku kita, ada di kantong kita. Perzinahan itu sudah ada. Betapa banyak kasus-kasus, mohon maaf nih, perceraian, ya, selingkuh dan lain sebagainya itu dari sini munculnya. Orang nggak keluar dari rumah lagi, itu dari sini masalahnya. Maka perlu kita ya, sedikit membahas masalah ini. Ada namanya fikul isti'lam ya. Fikih tentang bermuamalah, berinteraksi dengan media sosial ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya termasuk kita semua ini ya selamat dari fitnah media sosial ini. Yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perhatikan adalah ikhtar al-kalam al-munasib. Ya. Kita disuruh, diperintahkan oleh syariat untuk senantiasa menjaga bahasa ya, menjaga ucapan yang sesuai. Ya, artinya ketika kita bermedia sosial ini, Pak, salah satu pemicu dosa paling banyak adalah kan komentar kita. Dan di sini komentar bukan lagi dengan mulut, Pak, tapi dengan jari kita. Ya. Apa kata anak muda hari ini? Salah satu karakteristik netizen Indonesia ada dua. Ya. Netizen orang Indonesia itu ada dua, Pak, karakternya. Nah, satu apa? Saat itu paling kepo, ya kan? Paling ingin tahu tentang kondisi semua orang, semua dikomentari di situ. Kemudian apa lagi? Paling suka membuli. Itulah netizen kita. Nah, salah satu cara mengatasi hal ini adalah pintar-pintarlah memilih, ya, memilih kata yang pas di situ. Dalam Al-Quran itu berserak disampaikan di situ, Pak. Ya, dalam Al-Quran itu apa kata Allah? Wa qulu lahu qawlan layyinan. Kalau bicara bahasa, berbahasalah yang lembut. Ada lagi qaulan sadida, bahasa yang benar, qaulan shadiqa, bahasa yang benar. Jadi bahasa itu pun, qaul itu sampai dibahas oleh Allah dengan bermacam raga itu. Dan sampai nih hatta ya, sekelas Fir'aun. Siapa yang enggak kenal Fir'aun, Pak? Ya. Setiap ada orang yang kejam, ada orang zalim, ada orang yang tak beres, itu pasti disebut Fir'aun tuh. Artinya kurang apa jeleknya Fir'aun ini. Artinya orang yang sudah jelas-jelas masuk neraka Fir'aun. Tapi apa kata Allah nih? Ketika memberikan tugas amanah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasehati Fir'aun ini,
untuk mendatangi Fir'aun yang sudah melewati batas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Pak? Ya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, berangkatlah kalian berdua, pergilah kalian berdua bertemu berjumpa dengan Fir'aun. Fa innahu tagha. Dia sudah melampaui batas, sudah terlewat, kezalimannya sudah berlebih. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqula lahu qawlan layyina. Nanti kamu kalau jumpa dengan Fir'aun, maka pakailah bahasa yang lembut. Coba. Sekelas Fir'aun, ya, sekelas Fir'aun, Pak, kita harus menggunakan bahasa yang lembut. Apalagi dengan saudara-saudara kita. Nah, ini salah satu kunci bermedia sosial hari ini supaya kita selamat adalah pakailah bahasa yang cocok, yang pas. Apalagi ya, sedikit salah komentar, Pak, salah bikin status, nah, kan tahu datang sedikit undang-undang IT hari ini itu sudah banyak yang masuk penjara hanya gara-gara status di media sosial misalnya. Nah, ini aturan yang pertama adalah ikhtar al-kalam al-munasib, pilihlah bahasa yang pas. Nah, kemudian yang kedua, la tatadakhal fi ma la ya'nik. Nasihat ulama kita adalah la tatadakhal fi ma la ya'nik, jangan suka masuk ke urusan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan Anda. Nah, itu tadi, Pak, ya. Karakteristik netizen Indonesia, orang yang suka bermedia sosial hari ini adalah paling suka kepo itu, Pak. Paling suka memasuki urusan-urusan orang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya, baiknya keislaman seseorang. Kalau kita mau berislam, beragama dengan baik nih, kata Nabi, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Nah, artinya, Pak, kalau tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan kita, dengan peningkatan ibadah kita, ya, enggak usah terlalu banyak berselancar di media sosial. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan masalah waktu tadi. Ternyata tadi, Pak, orang yang berhubungan, berinteraksi dengan internet ini itu didata juga, ya, diteliti juga. Ada orang di antara kita ini itu dalam satu hari itu bisa sampai 8 jam, Pak, berhadapan dengan HP ini. 8 jam. 8 jam kalau untuk ibadah mungkin nggak ada masalah. 8 jam kalau untuk pekerjaan mungkin nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau 8 jam dengan hal-hal yang lain, belum lagi ini kan game-game online-nya juga luar biasa dahsyatnya di situ. Itu kan buang-buang waktu. Ya. Termasuk nanti nih yang ditanya di padang mahsyar itu adalah waktu. Ya. Yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah waktu yang kita habiskan. Nah, makanya, ya, kalau tidak terlalu punya kepentingan dengan media sosial ini, mending kita tinggalkan, Pak. Ya. Nah, itu tadi juga karena salah satu pemicu terbesar gejala-gejala sosial yang terjadi hari ini ada masalah interaksi dengan HP ini. Makanya kalau mau selamat, ya, kurang-kurangi berhubungan dengan HP ini. Jadi nasihat Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kalau mau berislam yang benar, yang bagus adalah tinggalkan yang tidak urgen itu, Pak, yang tidak penting itu. Kemudian masalah yang ketiga adalah nakhtalif wa nahnu ikhwan. Ada kaidah dalam bermedia sosial itu, Pak, adalah nakhtalif wa nahnu ikhwan. Kita sering berbeda pendapat. Contohlah misalnya mungkin di grup-grup WA, misalnya di grup WA masjid misalnya kan, sesama pengurus, sesama warga dan lain sebagainya. Itu kan banyak kepala di situ, banyak pandangan biasanya di situ, ya, banyak pemikiran di situ. Nah, kira-kira bagaimana kita menghadapi, ya, masalah ini ketika kita berbeda pendapat di situ? Nah, karena kemarin sudah
Sudah ada kasus Pak, ya, kemarin baru jumpa kawan dari Batu Haji itu datang menghadap tentang ya, kondisi ini grup WA yang langsung dibahas, grup WA yang ada di masyarakatnya, dan itu adalah pengurus masjid semua, sampai bubar grup itu. Gara-gara apa? Karena ada orang yang suka bermedia sosial hari ini tapi tidak siap untuk berbeda pendapat. Nah, makanya apa kata ulama, kaidah ulama, nata'awan fi mattafaqna wa natasama fi makhtalafna. Ini kaidah yang harus kita pakai Pak dalam bermedia sosial. Kalau ada hal yang kita sepakati, nih, entah ada kebijakan yang ingin kita buat misalnya di masjid ini, kalau kita sepakat, apa kaidahnya? Nata'awan, ayo kita kerjasama. Nah, tapi wa natasama fi makhtalafna, kalau ada hal-hal yang kita tidak sesuai misalnya ini, ya, berbeda pandangan, bagaimana cara kita menyikapinya adalah tasamuh. Ya, banyak-banyak. Nah, tasamuh itu adalah legowo, menerima perbedaan pendapat yang ada. Nah, ini kaidah bermedia sosial. Nakhtalif wa nahnu ikhwan. Ya, kita bersaudara meskipun kita berbeda pendapat. Nah, termasuk ini masalah yang muncul hari ini juga adalah tentang masalah nasab. Ya. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Ya. Yang berkelahi itu sebenarnya adalah ulama-ulama kita yang ada di sana, tapi yang ribut se-Indonesia. Di mananya? Di netizen ini, di internet ini. Ada beberapa hal yang memang perlu dievaluasi Pak dari, mohon maaf nih, masalah habaib ini ya, masalah nasab dan keturunan, entah itu memang ada yang abal-abal, ada yang KW, ada yang KW super, ya kan? Cuma ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Kita juga tidak boleh menafikan peran serta para ulama-ulama dari kalangan habaib ini. Mereka juga punya peran. Tapi apa yang terjadi yang saya lihat Pak, yang awalnya yang diperdebatkan itu hanya masalah nasabnya, ini udah kemana-mana ini, udah kemana-mana. Akhirnya semua yang bermarga Yaman itu udah nggak ada benarnya tuh. Nah, ini kalau tidak siap berbeda pendapat ini bahaya. Ya, ini malah mengancam keutuhan kita dalam beragama, khususnya internal umat Islam ini. Nah, kita disuguhkan dengan masalah Israel yang mestinya kita ributkan dia, yang kemarin yang lagi heboh, yang tiba-tiba berfoto-foto dengan presiden Israel kan. Kita kan wajib marah untuk hal itu. Kalau itu silakan marah, ngamuk. Tapi kalau misalnya urusan masalah ba'alwi ini nasabnya lain semua, ya udahlah. Kalau memang ternyata nasabnya ini bermasalah, itu kesalahan dia. Anggaplah itu dosa dia dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya nggak ada masalah. Kalau dia ngaku nasab nggak ada masalah. Ya. Orang Saudi pun hari ini masih suka pakai marganya itu. Orang Arab itu ya gitu. As-Sudais, As-Shuraim, Al-Hamidi, semua pakai marga, nggak ada masalah. Cuma entah itu nasabnya nyambung ke Rasulullah atau enggak, itu Allahu a'lam. Ya, karena memang ada mafia jual beli nasab, ada juga. Ada Pak. Untuk mendapatkan predikat Habib itu ada juga. Mafiosonya ada. Bisa diperjualbelikan. Ada sertifikat. Nah, kalau itu enggak, silakan ribut kalau masalah. Tapi kita harus berlapang dada untuk hal itu. Artinya perbedaan pendapat itu hanya sebatas diskusi ilmiah yang bisa menghasilkan bisa mencerdaskan masyarakat. Tapi kalau sudah sampai mencaci maki Pak, ya, mencaci maki, bahkan mohon maaf nih, ya, habaib-habaib yang punya nama, yang punya karisma, yang punya jamaah, yang punya pondok pesantren, habis dibully habis-habisan. Nah, ini kalau tidak siap seperti itu, ya, mendingan kita menjauhi media sosial ini Pak, daripada mendatangkan mudarat yang lebih banyak lagi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian ya, fikih selanjutnya adalah ada namanya tabayyun, ya. Ini yang sering kita mungkin dengarkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Salah satu jurus paling efektif untuk berinteraksi dengan media sosial ini adalah harus pintar-pintar memfilter berita yang ada, ya. Masalah tabayyun ini. Nah, karena kita semuanya
hanya kadang mengandalkan ya berita-berita info yang berseliweran di media sosial. Nah, itulah yang kita jadikan sebagai dalil ya, tanpa pernah mau konfirmasi kepada orang yang bersangkutan. Aisyah ini, Siti Aisyah itu diabadikan Pak kasusnya. Kalau kita buka surah An-Nur di Al-Qur'an itu di juz 18 itu kan ada kasus di situ namanya hadis ifki. Nah, pernah bahas mungkin di sini. Pernah mendengarkan namanya hadis ifki ya. Kasus tentang ifki. Ifki itu adalah kasus yang pernah menimpa Aisyah ya. Kena fitnah, dianggap serong nih selingkuh dengan asisten pribadinya. Mohon maaf nih, sampai gencarnya isu ini Pak, fitnah ini, gosip ini, sebenarnya gosip ya. Namanya dulu untuk konfirmasi, untuk tabayun kan susah sekali. Media-media sosial juga susah. Akhirnya sekelas Rasulullah, mohon maaf nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya, terpengaruh dengan gosip yang ada nih. Nabi SAW sempat 1 bulan itu tidak mengajak Aisyah ngomong Pak. Bagaimana kalau ibu-ibu itu 1 hari 2 hari aja tidak diajak bicara ngomong sama suami, itu udah kayak kiamat. Ini Aisyah sampai 1 bulan tidak diajak ngomong sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya siapa yang meluruskan masalah ini? Siapa yang membersihkan fitnah yang menimpa Aisyah ini? Ini gosipnya luar biasa Pak. Ini kan ketika Rasulullah SAW berangkat pergi perang ya. Kebiasaan Nabi kan kalau pergi perang itu, setiap beliau mau berangkat perang itu pasti ada namanya Al-Qamar tuh. Artinya nama-nama istri beliau itu diundi. Siapa yang mendampingi beliau untuk ikut perang itu. Nah, ada pernah terjadi satu peperangan itu yang naik namanya itu Aisyah Pak. Maka ikutlah Aisyah ini berangkat menemani Rasulullah SAW, mendampingi Rasulullah. Nah, ketika perang ini selesai pulang di tengah jalan ini rombongan ini singgah Pak. Nah, singgah Rasulullah ada di situ dalam rombongan itu. Nah, Aisyah ini minta izin untuk pergi buang hajat. Dulu kan belum ada toilet Pak, belum ada rest area. Ya. Di zaman Rasulullah nggak ada istilah rest area, tak ada istilah toilet tuh. Nah, maka di mana beliau pergi buang hajat itu pergi sejauh-jauhnya, cari tempat yang kosong yang tidak kelihatan oleh orang. Makanya Pak, dulu bahasa Arabnya toilet itu bukan hammam. Kalau sekarang toilet itu bahasa Arabnya hammam. Tapi dulu bahasa Arab toilet itu adalah al-khala. Nah, al-khala itu adalah tempat kosong. Artinya di mana ada tempat kosong tidak kelihatan oleh orang, nah, buanglah hajat di situ. Termasuk Aisyah ini pergi berangkat jauh. Nah, ketika selesai buang hajat sampai di haudas, ada namanya haudas itu. Haudas itu adalah tandu yang ada di atas unta ya. Artinya setiap perempuan yang berangkat itu biasanya ditaruh di atas tandu unta itu. Nah, yang menuntun unta itu itulah asisten beliau itu, yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk mengawal beliau. Nah, ternyata qadarullah ketika sampai di tandu unta ini ada perhiasan beliau yang ketinggalan. Nih. Dan orang pikir Aisyah sudah ada di dalam. Maka pergilah Aisyah ke tempat buang hajat tadi untuk mengambil perhiasannya. Nah, sampai di lokasi tempat unta tadi ternyata rombongan sudah berangkat, karena Rasulullah itu menyangka Aisyah sudah ada di dalam. Nah, dan yang tersisa tinggal Aisyah dengan pengawalnya ini. Nah, inilah situasi yang dimanfaatkan oleh para dedengkot Yahudi waktu itu, para orang-orang munafik ya, para netizen. Di zaman Rasulullah itu sudah ada netizennya Pak. Artinya mereka senantiasa menunggu info-info tentang kekalahan umat Islam, tentang kekurangan Rasulullah. Kapan ada sesuatu yang melemahkan itu langsung diekspos di Madinah waktu itu Pak. Itu kerjaan netizen sudah ada waktu itu, cuma konsepnya yang berbeda. Maka Aisyah pun kena gosip. Jadi apa berita yang tersebar waktu itu? Nih, berita yang tersebar, Aisyah selingkuh dengan asisten pribadinya Pak. La haula wala quwwata illa billah.
Nah ini orang nggak ada yang mau tabayun nih. Tak ada tabayun, tak ada konfirmasi, tak pernah ada yang bertanya kepada Aisyah ini benar apa enggak. Dan yang lebih parahnya lagi, yang pertama kali menyebarkan gosip ini siapa coba? Adalah pembantunya Abu Bakar. Abu Bakar ini kan ayahnya Aisyah. Jadi biasanya bukan orang-orang jauh. Biasanya yang buat masalah itu orang-orang dekat juga tuh. Nah sama ini, orang yang selama ini dibantu oleh Abu Bakar, karyawan, tapi lebih dari sekedar karyawan Pak. Artinya misalnya kalau gajinya 3 juta, biasa dilebihkan oleh Abu Bakar tuh. Abu Bakar orang kaya dan dermawan. Artinya orang ini dibantu oleh Abu Bakar, justru dia yang menyebarkan gosip anaknya itu. Dan ini kan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masalah ini semakin membesar dan Aisyah tidak mendapatkan keadilan, mohon maaf nih. Akhirnya Aisyah itu memutuskan untuk keluar dari rumah. Coba lihat, ini rumah tangga Rasulullah. Sekelas rumah tangga Rasulullah pun kena masalah Pak. Akhirnya Aisyah minta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya selama 1 bulan. Dan ini masalah ini didiamkan oleh Nabi Pak. Udah kebayang kan laki-laki itu, gimana perasaan laki-laki kalau digosipkan istrinya selingkuh dan lain sebagainya. Akhirnya datanglah firman Allah Subhanahu wa taala turun untuk membersihkan ya nama Aisyah ini. Coba silakan cek di surah An-Nur itu. Ya, itu mulai dari siapa orangnya dan lain sebagainya itu lengkap disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sirah Nabawiyah. Nah, cuma pelajaran bisa kita ambil di sini adalah supaya tidak kejadian hal-hal seperti ini. Dan ini biasanya banyak terjadi ketika kita bermedia sosial, ya, apatah lagi kita tidak pernah berinteraksi, tidak pernah berhadapan, hanya karena berdasarkan apa kata orang di media sosial yang semuanya bisa direkayasa hari ini Pak. Wajah orang pun bisa direkayasa, suara orang bisa direkayasa, chat pun bisa direkayasa. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dalam hal ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, kalau datang kepadamu orang-orang fasik. Orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang selalu niatnya busuk, ya, orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Kalau dia datang binabain, membawa informasi, berita, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah fatabayyanu, ya, tabayyun dulu, perjelas apakah berita ini benar atau tidak. Kalau ternyata enggak benar, ya udah, yang penting kita sudah tabayyun. Nah ini Pak ya, yang keempat adalah tabayyun. Kemudian ya, yang harus kita lakukan adalah wadul basar. Wadul basar ini adalah menjaga pandangan. Media sosial ini tidak bisa kita kontrol ini. Suami tidak bisa mengontrol media sosial kita, istri tak bisa mengontrol media sosial kita, orang tua kewalahan mengontrol media sosial kita. Saat ini Pak, kalau tidak ada aspek muraqabatullah ini, hanya CCTV Allah yang bisa membuat kita selamat dari HP ini Pak. Makanya kan Imam Al-Ghazali itu memasukkan salah satu poin langkah tazkiyatun nafs untuk mensucikan jiwa kita ini. Salah satu langkah yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali adalah muraqabatullah. Muraqabatullah itu adalah di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. CCTV-nya Allah. Karena ini semuanya dengan kecanggihan HP hari ini Pak. Saya tidak pernah nonton film Ipar Itu Adalah Maut Pak. Tapi saya baca ininya itu, apa namanya? Apa istilahnya? Saya baca di sini. Salah satu pemicunya itu adalah ada memang sekarang aplikasi yang bisa digunakan untuk orang yang mau selingkuh nih, mau maaf nih, yang mau selingkuh itu bisa tidak terdeteksi oleh istri dan bisa tidak terdeteksi oleh suami. Nah, artinya teknologi semakin canggih Pak, itu sebenarnya semakin memudahkan kita, atau potensi untuk terjerumus ke dalam maksiat juga semakin besar. Dan sekali lagi
ini tidak ada yang bisa mengontrol ini kecuali Allah. Kecuali Allah, Pak. Artinya ada saja cara jalan untuk melakukan maksiat dan dosa itu. Tapi kalau CCTV-nya Allah, ya, kadang muncul depan pun itu nggak bisa. Makanya salah satu solusinya itu sebenarnya adalah Ghadul Basar ini. Ini obat paling manjur, Pak. Paling manjur. Ghadul Basar itu adalah menjaga pandangan. Dan Ghadul Basar ini adalah termasuk sifat-sifat orang beriman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu alladzina yaghudduna min absarihim. Termasuk orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang suka menundukkan pandangan. Dan apa nasihat Rasulullah SAW kepada anak-anak muda waktu itu di zaman Rasulullah, ya. Wahai para pemuda, ayyuhas syabab, ya, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah sanggup untuk menikah, maka segeralah menikah. Nah, kalau tidak punya kemampuan untuk menikah, apa solusinya? Solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah cuma 2 waktu itu, yaitu perbanyak puasa. Kalau nggak sanggup perbanyak puasa adalah Ghadul Basar, jaga pandangan. Masalahnya ini, Pak. Ini saya kemarin ngobrol juga dengan salah satu psikolog yang banyak memberikan pencerahan pada anak-anak muda hari ini. Susah untuk lolos dari HP ini memang. Kadang yang kita buka aplikasi Al-Quran pun, aplikasi hadis, Pak, yang dibuka itu aplikasi Al-Quran, tiba-tiba muncul iklan perempuan yang tak pakai baju di situ. Mana bisa selamat dari sini? Jadi ada nggak yang bisa lolos dari HP hari ini? Nah, maka salah satu yang ditawarkan oleh syariat itu, fikih dalam bermuamal ini adalah Ghadul Basar ini, ya. Bapak-bapak kalau sering-sering lihat HP, ya, selain banyak istighfar juga memang pandangan ini harus dialihkan, ya. Kemudian selanjutnya ada namanya tarsihul iman, ya. Filter yang paling kuat untuk menghadapi ini semua adalah iman ini memang harus diperkuat, ya. Apa kata Umar bin Khattab ini? Setiap anak itu nanti akan menyesuaikan diri sesuai dengan zamannya. Wa'allimuhum ala zamanihi. Maka orang tua wajib mengajarkan anaknya sesuai dengan zamannya. Artinya memang sudah zaman HP. Ini teknologi ini juga nggak bisa dijauh-jauhkan, karena kalau anak tidak buka HP, takutnya gaptek juga, Pak. Iya kan? Nah, cukuplah kita misalnya yang generasi 50 tahun ke atas ini yang sudah agak kesulitan kan berinteraksi dengan HP. Nah, anak-anak kita sekarang yang lahir hari ini itu nanti kebutuhannya di sini semua. Maka kata Umar, kalau memang zamannya zaman HP, ya udah ajarkan anak-anak kalian. Cuma jangan lupa filternya harus diperkuat, imunnya harus kuat, imannya harus kuat. Nah, gimana cara mendidik anak yang kuat? Ya, udah sering kita bahas. Ya, ya. Artinya kemanapun anak kita ini mau dibawa, ya, mau kuliah di luar negeri, ya, mau difasilitasi dengan HP, kalau imunnya kuat, kuda-kudanya kuat, insya Allah, ya. Insya Allah ingat, pernah mungkin saya bahas di sini tentang Nabi Yusuf ketika sudah berhadapan dengan perempuan kan, Siti Zulaikha. Artinya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Karena Nabi Yusuf ini adalah laki-laki tampan, Pak. Setiap hari digoda. Ya, namanya laki-laki kalau digoda akhirnya tergoda juga. Awalnya kan Nabi Yusuf itu menolak, ya kan? Tak mau sama perempuan. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran itu? Wa qad hamma biha. Yang awalnya hanya perempuan ini yang sangat mencintai Nabi Yusuf, karena setiap hari diserang dengan godaan itu, akhirnya wa hamma biha. Akhirnya Nabi Yusuf pun tergoda dengan perempuan ini. Nah, masalahnya di sini, Pak. Ketika Nabi Yusuf sudah berhadapan dengan perempuan ini. Nabi Yusuf sudah berhadapan dengan perempuan ini. Sudah mau buka baju, tiba-tiba di dinding belakang perempuan ini muncul wajah ayahnya. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Iya kan? Muncul Nabi Yakub.
Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memunculkan wajah Nabi Yakub ini? Nah, ini PR besar kita hari ini, Pak. Menjadi orang tua hari ini, karena anak-anak kita apalagi di Batam ini kan orang tua Masya Allah ya. Di Batam ini tingkat intelektual tinggi, kemudian Masya Allah untuk masalah ekonomi juga nggak ada masalah. Anak orang tua biasa kalau di Batam itu, kalau bukan di Singapura, kuliahnya di Malaysia atau mungkin di Eropa atau mungkin di China. Nah, ini susah kita mengontrolnya nih. Nah, bagaimana cara mengontrolnya supaya bisa kayak Nabi Yusuf tadi, Pak? Pas mau melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu, muncul ayahnya memberikan nasihat, ya Yusuf. Dia kayak ada, Pak, bayangan Nabi Yakub itu muncul kemudian memanggil namanya, ya Yusuf. Wahai Yusuf, kamu itu anak Nabi, kamu itu anak orang-orang baik, kamu itu punya keturunan yang bersih. Masa kamu mau melakukan perbuatan dosa ini? Tiba-tiba Yusuf yang tadinya sudah punya nafsu menggebu-gebu itu kabur. Makanya kan dalam Al-Quran itu disebutkan bajunya Yusuf itu robeknya di mana? Robeknya bukan depan, tapi di belakang. Karena tiba-tiba kabur, lari, dikejar sama perempuan ini, ditarik bajunya, robek bagian belakang. Nah, pertanyaannya, gimana cara menghasilkan anak yang punya filter yang kuat seperti ini, Pak? Padahal ini Nabi Yusuf ini berpisah dengan ayahnya ketika terakhir jumpa itu menjelang dibuang ke dalam sumur. Umur berapa Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, Pak? Umur 11 tahun. Umur berapa ketika Nabi Yusuf mau diperkosa sama perempuan tadi? Sekitar 20-30 tahun. Puluhan tahun tak jumpa ayahnya, tapi nasihat ayahnya itu masih terngiang-ngiang terus. Nah, ini, Pak, ya, salah satu senjata paling kuat juga adalah bekali anak-anak kita dengan nasihat, ya. Doakan terus mereka, ya. Kalau anak-anak ini masih ada waktu, bawalah ke masjid ini di sore hari, masukkan mereka ke TPQ, rumah-rumah tahfiz, belajar ngaji Al-Quran, ya. Kalau orang-orang dulu, orang-orang Minang, ya, di mana ada surau, itulah rumah besar anak-anak itu. Jadi jadikanlah masjid ini rumah besar untuk anak-anak kita, karena insya Allah, Pak, selama anak-anak kita melihat kubah masjid ini, kemanapun mereka pergi, itu akan menjadi filter buat mereka itu. Kemudian yang terakhir, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa baca doa. Setiap mau buka HP ini Pak, ini HP ini seperti pasar. Itu kalau mau masuk pasar, itu kan ada doanya itu, Pak. Nah, supaya kita nggak terjebak judi online di sini, tidak terjebak pinjaman online. Yang gadul basar tadi, bacalah doa yang diajarkan Rasulullah ini. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah doa dulu yang dibaca oleh Rasulullah, dibaca para sahabat ketika mau masuk pasar, Pak. Kenapa? Karena pasar itu adalah salah satu tempat yang paling banyak setannya, yang paling banyak jinnya. Apa kata Nabi di hadis yang lain? Tempat-tempat yang paling sering kamu harus hindari itu adalah pasar. HP ini juga pasar, kan ada Shopee-nya di sini. COD ada di sini, iya kan? Coba lihat ibu-ibu di rumah itu, tiap hari ada COD, itu pasar juga. Supaya istri-istri kita di rumah, Pak, dijauhkan dari COD ini, bacalah banyak-banyak doa tadi, ya. Itu juga fitnah itu, pemicu perceraian juga banyak dari kasus ini gara-gara COD. Ada, Pak, cerai sama istrinya gara-gara COD. Kenapa? Karena buka HP nggak baca doa tadi, ya. Dulu Nabi mengajarkan kita, Pak, jangankan masuk pasar, masuk kampung. Kalau kita pergi ke tempat lain di luar kampung, masuk kampung orang pun kita disuruh baca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Ya Allah, ini ketika kita di perbatasan kampung itu, ya Allah, saya minta kebaikan kampung ini. Ya Allah, saya minta kebaikan isi kampung ini. Ya Allah, saya minta kebaikan penduduk kampung ini. Dan sebaliknya, Allahumma inni na'udzubika min syarriha. Ya Allah, saya minta perlindungan kepada Engkau, ya Allah, dari kejelekan kampung ini. Wa syarri ma fiha, kejelekan yang ada di dalamnya. Wa syarri ahliya, dan kejelekan orang-orang yang ada di dalamnya.
ini minta perlindungan, apalagi HP yang tadi yang segudang masalah hari ini, fenomena sosial hari ini semuanya muncul dari sini. Baik hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.